Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan bab 3 dengan bab proses penyesuaian dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tantina dan Ibu Yulianti. Perkenalkan, dari kelompok 3 ada di sini ada Cila dengan NIM belakang 18180, ada Nadia Olivia dengan NIM belakang 185, ada Ardianti yang NIM belakangnya 201 dan ada Greta Praba dengan NIM belakang 205. Baik, yang pertama ada materi tentang sifat proses penyesuaian. Sifat proses penyesuaian ada empat, ada akuntansi basis akrual dan kas, pengakuan pendapatan dan beban, proses penyesuaian, dan akun yang memerlukan penyesuaian. Next. Nah, pertama kita bahas tentang akuntansi basis akrual dan kas. Berdasarkan basis akrual, pendapatan dan beban terkaitnya dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana suatu jasa telah diberikan atau suatu produk telah dikirimkan. Kas mungkin diterima atau tidak diterima dari pelanggan selama periode ini. Basis akrual juga mengharuskan beban dicatat saat terjadinya, tidak harus saat kas dibayarkan. Sedangkan dengan basis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dibayarkan. Biasanya, basis kas digunakan oleh bisnis yang memiliki skala kecil karena memiliki sedikit piutang dan utang usaha. Next. Selanjutnya, yang kedua ada pengakuan pendapatan dan beban. Dalam akuntansi akrual, laba bersih suatu periode dilaporkan menggunakan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan dicatat ketika jasa telah diberikan atau produk telah dikirimkan kepada pelanggan. Pendapatan diukur sebagai nilai aset yang diterima seperti kas atau piutang usaha. Sedangkan berdasarkan prinsip pengakuan beban, beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan harus dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Prinsip ini juga disebut prinsip pencocokan. Next. Berikutnya ada proses penyesuaian. Proses penyesuaian itu, kenapa proses penyesuaian itu perlu digunakan? Karena ada tiga sebab. Pertama, bisa jadi karena beberapa pendapatan dan beban mungkin tidak dicatat pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, bisa jadi karena beberapa pendapatan dan beban terjadi seiring berjalannya waktu, alih-alih sebagai transaksi terpisah. Lalu yang ketiga, beberapa pengeluaran tidak dicatat setiap hari. Lalu, analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disusun disebut proses penyesuaian. Entry jurnal yang memperbarui akun-akun tersebut pada akhir periode akuntansi disebut entry penyesuaian. Semua entry memengaruhi setidaknya satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Dengan demikian, entry penyesuaian akan selalu melibatkan akun pendapatan atau beban pada akun aset atau liabilitas. Next. Berikutnya ada akun yang memerlukan penyesuaian. Pertama, ada akrual. Akrual terjadi ketika pendapatan telah diperoleh atau beban telah dikeluarkan tetapi belum dicatat. Jika untuk pendapatan, entry penyesuaian mendebit aset dan mengkredit akun pendapatan. Jika untuk beban, entry penyesuaian mendebit akun beban dan mengkredit akun liabilitas terkait seperti hutang usaha atau hutang upah. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Contohnya. Lalu, yang kedua ada penundaan. Penangguhan terjadi ketika kas yang awalnya terkait dengan pendapatan atau beban di masa mendatang telah dicatat sebagai liabilitas atau aset. Jika kas diterima dengan pendapatan di masa mendatang, kas tersebut awalnya dicatat sebagai liabilitas yang disebut pendapatan yang belum diterima. Lalu jurnal penyesuaian pada periode ketika pendapatan diperoleh mendebit akun pendapatan yang belum diterima dan mengkredit akun pendapatan. Akun beban dan akun beban dan mengkredit akun beban dibayar di muka.
Nah, itu bisa dilihat di tabel tersebut. Contohnya. Lalu, next. Next ada di sini. Selanjutnya ada bisa dilanjut untuk objek 2. Selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian untuk akrual. Yang pertama yaitu pendapatan yang masih akan diterima atau pendapatan akrual. Pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum kita terima atau belum kita catat pada tanggal laporan keuangan. Transaksi akrual dapat terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut belum jatuh tempo. Penyesuaian terhadap transaksi pendapatan akrual berfungsi menunjukkan piutang yang timbul pada tanggal neraca dari pendapatan yang dihasilkan selama periode berjalan. Next. Contohnya yaitu diasumsikan bahwa Solusinet menandatangani sebuah perjanjian dengan Damar pada 15 Desember. Perjanjian menyatakan Solusinet akan menjawab pertanyaan melalui komputer dan memberikan bantuan kepada karyawan Damar yang akan dibebankan pada Damar tanggal 15 setiap bulannya dengan tarif 20.000 per jam. Per 31 Desember, Solusinet telah menghasilkan 25 jam layanan bantuan mendapatkan pendapatan sebesar 500.000 yang akan ditagihkan pada 15 Januari. Meskipun demikian, Solusinet telah mendapatkan pendapatan jasa pada bulan Desember. Nah, di situ ada ayat jurnal penyesuaian yang menyatakan piutang usaha pada pendapatan jasa di mana piutang usaha pada posisi debit sebesar 500.000 dan pendapatan jasa di posisi kredit 500.000. Ayat jurnal penyesuaian pada akun T diperjelas dengan font yang tebal untuk membedakan dengan catatan transaksi lainnya yang diposting, yaitu piutang usaha dengan saldo 2.720.000 dan penerimaan pendapatan dengan saldo 16.840.000. Jika penyesuaian untuk pendapatan yang masih akan diterima sebesar 500.000 tidak dicatat, pendapatan jasa dan laba neto akan kurang catat atau salah saji sebesar 500.000 pada laporan laba rugi. Pada laporan posisi keuangan aset, piutang usaha dan ekuitas pemilik yaitu modal akan dinyatakan lebih rendah 500.000. Efek pengabaian ajunan penyesuaian yaitu pada jumlah salah saji. Next. Selanjutnya yaitu ada beban yang masih harus dibayar atau beban akrual. Beban yang sudah terjadi namun belum dibayarkan secara tunai atau belum dicatat pada tanggal laporan keuangan. Transaksi akrual muncul karena transaksi belum jatuh tempo. Jurnal penyesuaian terhadap beban akrual berfungsi untuk memperlihatkan utang yang timbul pada tanggal neraca. Next. Contohnya yaitu Solusinet membayar karyawan 2 minggu sekali. Pada Desember, Solusinet membayar 950.000 pada 13 Desember dan 1.200.000 pada 27 Desember. Pada tanggal 31 Desember, Solusinet mempunyai utang untuk membayar upah karyawannya sebesar 250.000 untuk hari Senin dan Selasa. 30 dan 31 Desember. Dengan demikian, akun beban upah meningkat di sebelah debit sebesar 250.000 dan akun utang upah meningkat di kredit sebesar 250.000. Jurnal penyesuaian akan ditunjukkan sebagai berikut. Setelah jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, saldo debit akun beban upah menjadi 4.525.000 yang merupakan beban upah untuk 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Saldo kredit 250 pada utang upah merupakan liabilitas upah yang terutang per 31 Desember. Solusinet membayar upah 1.275.000 pada tanggal 10 Januari
Pembayaran ini meliputi upah yang masih harus dibayar sebesar 250.000 yang dicatat pada 31 Desember. Pada tanggal 10 Januari, akun utang upah menurun di sebelah debit sebesar 250.000 dan beban upah meningkat di debit sebesar 1.025.000. Yang mana 1.025.000 ini dihasilkan dari pengurangan antara 1.275.000 dikurang dengan 250.000. Pada akhirnya, akun kas menurun di kredit sebesar 1.275.000. Ayat jurnal untuk pembayaran upah pada Januari ditunjukkan pada kolom sebelah kanan yang bawah. Jika penyesuaian upah 250.000 tersebut tidak dicatat, maka beban upah akan kurang saji sebesar 250.000 dan laba neto akan lebih saji sebesar 250.000 dalam laporan laba rugi. Di laporan posisi keuangan, liabilitas atau utang gaji akan kurang saji sebesar 250.000 dan modal akan lebih saji sebesar 250.000. Next. Baik, berikutnya ada objek 3, itu tentang penyelesaian entry untuk penundaan. Penyelesaian entry adalah pencatatan tambahan yang dibuat di akhir periode akuntansi agar laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyelesaian ini penting karena ada pendapatan dan biaya yang sifatnya ditangguhkan, misalnya pendapatan diterima di muka dan biaya dibayar di muka. Lalu contohnya pada pendapatan sewa diterima di muka, yaitu dia menerima sewa sebesar $360 untuk 3 bulan pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Lalu 1 bulan telah berlalu sehingga menjadi 100, sisanya menjadi pendapatan jadi $120. Lalu harus dicatat sebagai dan begitu dengan begitu kewajiban berkurang dan pendapatan bertambah. Bisa dilihat seperti ini, sewa diterima di muka sebesar $120 di debit dan pendapatan sewa sebesar $120 di kredit. Jika penyelesaian ini tidak dilakukan, maka laporan laba rugi akan salah karena pendapatan dan laba bersih menjadi tidak sesuai. Lalu berikutnya ada pada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini memiliki saldo awal perlengkapan sebesar $2.000. Tetapi setelah dihitung di akhir Desember tersisa $760, $760, yang artinya eh, $1.240 sudah dipakai dan harus dicatat sebagai berikut. Beban perlengkapan sebesar $1.240 dicatat di debit dan perlengkapan sebesar $1.240 dicatat di kredit. Yang tersisa $760 tetap jadi aset. Lalu berikutnya ada asuransi dibayar di muka. Asuransi jika asuransi biaya muka, jika Net Solution membayar 2.400 untuk 12 bulan, maka per bulan biaya yang digunakan adalah sebesar $2.000. Lalu pada akhir Desember, setelah 1 bulan terpakai, $200 ini harus dicatat sebagai berikut. Beban asuransi sebesar $200 dicatat di debit dan asuransi dibayar di muka sebesar $200 dicatat di kredit. Jika penyelesaian ini diabaikan, laporan keuangan akan salah saji. Beban bisa terlalu kecil, laba bersih terlalu besar, dan aset dilaporkan lebih tinggi dari yang seharusnya. Misalnya, jika perlengkapan dan asuransi tidak disesuaikan, maka laba bersih akan lebih besar dari kondisi sebenarnya. Namun, ada juga kasus khusus seperti pembayaran sewa sebesar $800 untuk 1 bulan penuh. Karena sewa tersebut langsung habis dalam bulan Desember, maka seluruhnya langsung dicatat sebagai beban dan tidak perlu lagi ada penyesuaian di akhir periode. Secara umum, penyesuaian entries sangat penting untuk menjaga keakuratan laporan keuangan. Prinsip utamanya adalah mengakui pendapatan sesuai dengan periode terjadinya.
serta mencatat biaya ketika benar-benar digunakan. Dengan begitu, laporan keuangan akan lebih andal dan dapat menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya. Next, bisa dilanjut objek 4. Baik, objek 4, jurnal penyesuaian untuk penyusutan. Di sini ada aset tetap atau plan aset adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh bisnis dengan masa manfaat yang panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Akumulasi depresiasi adalah akun kontra aset yang dikurangkan dari akun aset tetap pada neraca dengan saldo normal kredit berlawanan dengan saldo normal debit pada akun aset tetap. Aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan, namun tidak mengalami pengurangan yang terlihat seperti persediaan, melainkan mengalami penurunan kemampuan guna seiring waktu yang disebut depresiasi. Semua aset tetap kecuali tanah mengalami depresiasi sehingga sebagian biaya aset tersebut dicatat sebagai beban depresiasi secara berkala. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat beban depresiasi adalah mendebit akun beban depresiasi dan mengkredit akun akumulasi depresiasi, bukan mengurangi akun aset tetap. Judul normal untuk akun aset tetap dan akun kontra aset terkaitnya adalah sebagai berikut: Fixed asset account dan kontra asset account. Fixed asset account terdiri dari land, buildings, store equipment, dan office equipment. Kontra asset account terdiri dari non-land is not depreciated, accumulate depreciation building, store equipment, dan office equipment. Contohnya, misalkan peralatan kantor mengalami depresiasi $50 selama bulan Desember. Akun biaya depresiasi meningkat di debit sebesar $50 dan akun kontra akumulasi depresiasi peralatan kantor meningkat di kredit sebesar $50. Entry jurnal penyesuaian dan akun T adalah sebagai berikut. Akun depresiasi dan akun akumulasi. Kemudian, akun peralatan kantor masih memiliki saldo debit sebesar $1.800. Ini adalah biaya awal dari peralatan kantor yang dibeli pada 4 Desember. Akun akumulasi depresiasi peralatan kantor masih memiliki saldo kredit sebesar $50. Selisih antara dua saldo ini adalah biaya peralatan kantor yang belum terdepresiasi. Jumlah ini yang disebut nilai buku dari aset atau nilai buku bersih. Dihitung sebagai berikut, yaitu nilai buku aset sama dengan biaya aset dikurangi akumulasi depresiasi aset. Dengan demikian, nilai buku peralatan kantor Net Solutions pada akhir Desember adalah $1.750. Peralatan kantor dan akumulasi penyusutannya dilaporkan pada neraca tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut, yaitu menjadi office equipment di pada debit 1.800 dan akumulasi depreciation pada kredit 50 dan menghasilkan 1.500, 1.750. Masuk ke objek 5 yaitu summary of adjusting process. Jadi, summary adjusting process itu sebenarnya adalah proses pencatatan di buku besar. Summary adjusting process ini dicatat pada tanggal terakhir di periode tersebut yang berguna untuk menentukan dampak pada laporan laba rugi dan neraca. Jadi, ini adalah contoh summary adjusting process itu bisa dilihat yang ada highlight kuningnya. Jadi dia eh sisa intinya dia kalau misalkan dia di debit semua, dia menjumlahkan total yang di balance. Jadi kalau misalkan debit ya dijumlahin semua debit, yang di kredit dijumlahin semua kreditnya. Lalu masuk ke objek 6 yaitu adjusted trial balance. Oke, jadi eh, adjusted trial balance itu adalah
eh step yang dilakukan setelah semua entry penyesuaian diposting. Jadi entry penyesuaian itu semua sudah diposting. Dia itu untuk melihat kesetaraan total saldo debit dan total saldo kredit. Dia diverifikasi menggunakan neraca saldo yang disesuaikan atau adjusted trial balance. Jadi, adjusted trial balance ini berguna untuk dia melihat apakah ada error atau salah pemasukan di equality of equality of adjusted trial balance tersebut, apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi cara penulisan di adjusted trial balance itu account yang tadinya di debit itu berubah jadi kredit, dan yang dari kredit berubah jadi debit